Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Alhamdulillah. Boleh duduk nih Ustaz? Boleh, silakan. Ya, beginilah tempat keadaan sederhana, apalagi di hutan seperti begini. Ada kabar apa Bang? Kabar yang pertama adalah semangat bagaimana merubah dakwah di negeri ini. Karena selama ini ada opini tentang Pulau Irian atau Nuar itu sangat minim. Sehingga di malam ini merenung bagaimana bisa menyampaikan informasi ini kepada saudara-saudara di kawasan tengah dan barat Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahwa Nuar atau Irian, agama yang pertama adalah agama Islam, di mana pada abad 12 Iskandar Shah dari Samudra Pasai berdakwah dari Perlis, Solok di Filipina, Perlis di Malaysia, dan akhirnya ke Tidore, dan dari Tidore sampai ke Nuar. Di sanalah Iskandar Shah mengajarkan kepada kepala suku Kris-Kris, kamu mau maju, kamu mau bahagia, kamu harus mengenal alif lam lam ha mim ha mim dal. Alif lam lam ha adalah Allah, mim ha mim dal adalah Rasulullah Muhammad SAW. Spektakuler dari seorang Iskandar Shah dari Pasai, dengan tenang, dengan damai, dengan bahagia, dia memperkenalkan agama Islam kepada orang-orang tua kami, nenek moyang kami pada masa lalu. Alhamdulillah, hari ini kami terus berpikir, mencerahkan, berupaya agar dakwah yang telah dilakukan oleh mereka itu terus dilanjutkan. Bahkan ini adalah dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW. Lalu sebenarnya bagaimana dakwah Islam di Papua atau yang sering sebut dengan luar saat ini? Saat ini alhamdulillah, dengan adanya keterbukaan, kami berusaha untuk bagaimana membangun komunikasi dengan orang-orang yang ada di Nuar. Oleh karena banyak orang yang mulai punya negatif thinking kepada Islam, sehingga kami datang kepada saudara-saudara kami orang Irian untuk memperkenalkan Islam dengan dua cara. Ada kelompok intelektual dengan dialog, dan kelompok masyarakat pedalaman dengan cara menggunakan sabun mandi. Sabun mandi ya? Ya, sabun mandi. Karena selama ini saudara-saudara kita di pedalaman ini dibuat opini yang keliru, sehingga tidak pakai pakaian. Mereka tidak pakai pakaian bukan karena tidak mau pakai baju, tetapi karena memang di pedalaman itu tidak ada pakaian, dan siapa yang mau bawa masuk pakaian di tengah hutan itu. Adapun ada pihak lain, tetapi ya mereka sekedar memanfaatkan masyarakat itu sehingga membiarkan mereka telanjang, tertinggal, terbelakang. Bahkan mereka menjadikan koteka menjadi sebuah kebudayaan. Jadi ngomong-ngomong soal kebudayaan ini, kita sering mendengar ya, kalau ada rancangan undang-undang ataupun rencana untuk mengatur pakaian di suatu tempat yang berbau syariat, atau membuat suatu peraturan tentang pornografi, selalu ada kalangan yang menolak itu dengan alasan bahwa jikalau ada aturan-aturan mengatur berpakaian seperti itu, maka orang-orang saudara-saudara kita di bagian timur, khususnya di Papua, itu nanti akan terkena pasal telah melakukan tindak kriminal. Sebenarnya logika seperti ini gimana? Sebenarnya itu pembodohan. Orang Irian itu, orang Nuar itu mau berubah, mau maju, mau berkembang. Mereka juga ingin pakai pakaian seperti kita. Cuman karena tadi saya bilang, siapa yang mau bawa masuk pakaian ke dalam hutan itu? Karena tidak ada orang yang bawa masuk, maka ya udah dia pakai rumput, pakai sayur labu, pakai kulit kayu menjadi busana mereka. Tapi ketika begitu kita bawa pakaian, subhanallah, mereka nggak menolak kalau dikasih pakaian itu. Oh, senang. Bahkan satu pakaian itu bisa dipakai oleh satu orang sampai 2 minggu, baru dia buka. Bukannya mereka takut nanti tidak, nenek moyang mereka gitu? Mereka itu manusia, punya fitrah hidup. Cuma karena tadi, bagaimana kita bisa membuka hati mereka? Nenek moyang kita memang pakai
kuli kayu seperti itu pakai koteka karena memang tidak ada pakaian teknologi yang menciptakan. Tapi ketika ilmu sudah sampai kepada mereka, pengetahuan tiba di mereka, mereka juga ingin berubah. Mereka manusia. Maka kami melakukan dakwah dengan menggunakan sabun mandi untuk bagaimana mengajari mereka mandi, bagaimana membawa pakaian untuk mereka bisa menutup aurat. Bahkan ketika suatu saat kami sedang mengajari mereka mandi dan waktu duhur masuk, saya dengan teman-teman berdiri sholat duhur, mereka tawaf keliling untuk memperhatikan kami. Sesudah itu mereka bertanya kepada kami bahwa kenapa sesudah kalian berdiri, kalian bongkok badan, kalian tunduk, sesudah itu kalian lihat ke sebelah kanan bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri bicara-bicara. Saya menjelaskan, setelah kami menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai kami lihat ke sebelah kanan, kalau belum ada orang yang tahu pakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya. Ada yang belum tahu cara mandi, tugas kami membawa sabun untuk mengajari mereka bisa tahu mandi. Ini mereka juga perlu. Mereka manusia, punya fitrah. Hanya saja siapa yang mau berubah keadaan itu, siapa yang mau membangun peradaban itu. Dan menurut hemat saya, Islamlah yang membuat perubahan itu kepada mereka. Pelan tapi pasti karena Allah. Kita lihat sebenarnya juga selain dakwah Islam ada juga dakwah-dakwah dari agama lain, khususnya mungkin dari kalangan Nasrani, dan mereka cukup punya modal, mereka punya pesawat, mereka punya banyak kendaraan untuk menjangkau tempat-tempat terpencil gitu. Apakah mereka nggak menanamkan gitu perpikiran untuk merubah gaya hidup yang tadi dibilang itu pakai kotekan dan sebagainya? Kalau kita perhatikan dari selama ini, justru tidak. Saya kasih logikanya begini. Ada orang asing hidup dengan pesawat, di pinggir itu ada kulkas, mereka minum Coca-Cola, tapi yang di luar ini telanjang. Logika yang tidak menguntungkan, bahkan kita membawa kedamaian. Di sisi lain, mereka bukan membuat orang Irian itu maju, justru membuat orang Irian masih tertinggal terbelakang. Islam dan Indonesia yang memberikan itu. Coba diukur antara orang Port Moresby yang dekat-dekat dengan orang Irian, mana yang maju? Orang Irian jauh lebih maju ketimbang Port Moresby, Papua Barat, Papua New Guinea itu. Kenapa? Karena yang mengatur mereka, yang membina mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren. Bahkan ketika saudara-saudara itu masuk Islam, mendapat hidayah, dia memakai pakaian. Bahkan kalau ahwat-ahwat Irian itu kalau pakai pakaian, subhanallah, rambutnya tidak kelihatan, badannya apalagi hidung kami orang-orang Irian itu mancung. Begitu dia pakai pakaian, orang kira kami dari Yaman atau dari Sudan. Dan alhamdulillah banyak orang Jawa, Bugis, Sumatera, Kalimantan yang terpanggil untuk menikah dengan saudara-saudaranya akhwat dari Irian. Subhanallah. Walaupun nanti malam pertama baru dia buka jilbabnya, ketakutan suaminya, itu biasalah, karena kelihatan rambut keritingnya. Tapi inilah kebaikan. Inilah suasana mengantar mereka pada menemukan jati diri dan peradaban hidup. Maka saya dengan lembaga kami bernama AFKAN itu terus masuk tanpa ada urusan politik apa-apa, kecuali inilah, saudara kami perlu harus bangkit. Negeri ini potensi yang sangat luar biasa. Jangan sampai mereka mati di tengah-tengah potensi ini. Coba kita lihat Freeport yang ada, saudara-saudara kita seperti itu. Tidak ketemu akal dan pikiran kita. Masa punya perusahaan yang besar, potensi alam ada di situ, tapi mereka justru dibiarkan begitu. Kalau menurut Antum, ada nggak sih usaha untuk membuat orang-orang luar atau orang Irian Papua itu tetap dengan keadaan mereka seperti itu? Ada nggak? Justru mereka memelihara, kelompok-kelompok lain ini memelihara. Saya justru tidak boleh. Itu masa lalu. Keadaan itu masa lalu karena belum sampai ilmu pengetahuan. Tapi ketika ilmu sudah sampai, rumahnya harus ada listrik. Rumahnya harus tidak boleh tidur di atas pohon. Mandi sudah bisa menggunakan sabun mandi.
dia sudah bisa menggunakan penerangan walaupun itu kita menggunakan solar cell atau menggunakan cara air terjun dan dibuat jadi. Yang penting mereka bisa hidup. Antum menyebutkan tentang sabun mandi. Emang sebelumnya mereka mandi pakai apa? Ya, mereka tidak mandi, bukan berarti sudah pernah mandi, belum. Saya mendengar katanya mereka memakai minyak dari. Ya, begitulah keadaan yang terjadi di tengah-tengah hidup mereka. Dan saya sebagai orang Irian asli merasa bersalah kalau saya tidak merubah itu. Saya sebagai orang Irian merasa punya tanggung jawab. Saya sebagai orang Irian merasa beban hidup kalau saudara-saudara kami tidak seperti kami yang sudah. Mungkin karena kami di pantai, mereka di gunung. Tapi marilah pantai dan gunung bersama-sama membangun negeri besar ini.